Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, 7 hal yang dibenci Tuhan bagian kedua. Nats Alkitab terdapat di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mempelajari dan merenungkan 3 daftar dosa dari 7 perkara yang dibenci Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semakin menyukai firman Tuhan, karena semakin kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan memahami hati Tuhan. Apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan benci. Mari saudara kita lanjutkan dengan perkara yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh kehidupan orang-orang yang merencanakan kejahatan. Sebut saja kisah Yusuf yang dibuang dan dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Mesir. Yakub menyamar sebagai Esau untuk menipu ayahnya yang buta demi mendapatkan hak kesulungan kakaknya, dan skenarionya sendiri dibuat oleh ibunya. Bahkan dalam masa kehidupan Yesus, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bersepakat atau bersekongkol untuk merencanakan kejahatan terhadap Yesus agar mereka dapat menemukan alasan untuk menangkapnya. Ketahuilah saudara, firman Tuhan dalam kitab Zakaria 8 ayat 17 berkata demikian, "Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci." Demikianlah firman Tuhan. Banyak motif orang mengapa mereka sampai merencanakan kejahatan. Bukan saja perencanaan untuk membunuh orang, mencelakakan orang, dan mencuri milik orang. Tetapi ketahuilah saudara, ketika kita berencana ingin membalas kejahatan orang, berencana ingin menipu, berencana untuk bersekongkol menjatuhkan reputasi orang lain, memfitnah orang, semuanya itu merupakan hal yang jahat dan dibenci Allah. Saudaraku, jagalah hati kita agar tetap bersih, jauh dari segala niat-niat yang jahat. Kelima, kaki yang berlari menuju kejahatan. Pengertian dari kaki yang berlari menuju kejahatan adalah sikap hati atau kondisi hati orang-orang yang cenderung atau spontan berbuat kepada hal-hal yang jahat. Rasul Paulus menyebutnya tindakan-tindakan manusia yang menyeleweng. Karena kebobrokan hati manusia membuat tidak ada lagi seorang pun berbuat baik. Apalagi zaman sekarang, semua serba instan, semua serba cepat. Bukan hanya makanan yang instan, kopi yang instan, komunikasi yang instan, tetapi sukses pun manusia inginnya instan. Cepat kaya inginnya instan, dapat keuntungan inginnya instan. Itu sebabnya orang ada yang berjudi supaya cepat kaya, menyogok pejabat supaya naik pangkat, dan melakukan segala cara untuk mengambil jalan pintas. Kitab Amsal 14 ayat 12 memperingati kita bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Yang keenam, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Saudara, ini adalah tipe orang yang suka memutarbalikkan fakta, atau dalam bahasa sehari-hari orang menyebutnya tukang fitnah. Orang yang memiliki kondisi hati seperti ini mampu merusak nama baik orang lain, menimbulkan kecurigaan dalam pikiran orang, dan menimbulkan pertengkaran. Allah tidak suka kepada orang yang menyebarkan fitnah,
Alkitab berkata, pemfitnah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10. Dan yang ketujuh, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Seseorang yang suka menimbulkan pertengkaran dan yang suka menimbulkan konflik antar saudara-saudaranya adalah orang yang ingin menciptakan perpecahan. Ia akan menabur kebohongan, saksi dusta, dan menyebarkan perselisihan atau mengadu domba untuk memecah belah keunitian dan memutuskan persekutuan. Saudaraku, Tuhan membenci perbuatan ini, terlebih bila hal itu terjadi di antara umat Tuhan dan di dalam gerejanya. Itu sebabnya firman-Nya memerintahkan kita agar segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 31. Saudaraku, kita harus menganggap serius setiap dosa dalam hidup kita. Terlebih setelah kita mempelajari bahwa ketujuh daftar dosa dalam kitab Amsal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan biarkan semuanya ini menghalangi kita untuk menerima berkat-berkat yang dijanjikan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab firman-Mu telah mengingatkan kami kembali pagi ini Bapa, agar kami tidak menyerahkan hidup kami kepada perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi kekejian bagi-Mu. Tetapi kami ingin menyerahkan hidup kami, bahkan anggota tubuh kami sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan menjamah kami mulai hari ini, sehingga kami menjadi manusia yang dibaharui dan yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.